Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi la yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh Masjid Jami' Az-Zikr Sentul Bogor yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa dimanapun Anda dapat mengikuti acara ini yang saya hormati. Tiada kata yang pantas kita ucapkan kecuali memuji, mengagungkan, membesarkan, memuliakan Allah yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita yang tidak akan mampu kita menghitungnya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Salawat beriring salam semoga tercurah selalu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya tetap istiqomah dalam iman dan Islam. Tak lupa pula kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terlilit hutang mudah-mudahan Allah berikan kemampuan untuk melunasi hutang-hutangnya dengan segera. Yang belum mendapatkan jodoh mudah-mudahan Allah segerakan jodohnya. Allah berikan pasang beriman lagi bertakwa. Allah hantarkan dalam kehidupan berumah tangga menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang belum mendapatkan keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tua, yang taat melaksanakan perintah Allah, generasi yang hafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, berakhlak Al-Quran, dan generasi yang akan membebaskan Baitul Maqdis. Jemaah yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita akan membahas, mengkaji dengan tema Kispa Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina, Az-Zikr dan Syiar Islam memberi makan untuk pengungsi Gaza. Landasan kajian kita saat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insyirah, surat ke-94 ayat ke-7 dan ayat ke-8. Dan alhamdulillah tadi setelah kita melakukan sholat subuh kita baca surat ini. Karena di Az-Zikr Sentul jadi wirid, suatu amalan yang senantiasa dibaca, dilakukan terus menerus. Selain kita membaca ayat kursi, kita baca Al-Insyirah, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu wirid setelah sholat subuh di Masjid Jami' Az-Zikr Sentul. Untuk mengundang rahmat, ampunan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan baca ayat ini dan saya akan baca, silakan nanti jamaah mengikutinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Silakan baca terjemahannya. Maka apabila kamu dari sesuatu, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh dan jamaah yang berbahagia, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita supaya dalam kehidupan ini kita tidak stagnan. Supaya dalam kehidupan ini kita tidak berhenti dalam suatu pekerjaan, satu ibadah, suatu aktivitas.
Kalau kita sudah melakukan suatu ibadah, suatu aktivitas, satu pekerjaan, maka lanjutkan dengan ibadah, aktivitas, dan pekerjaan yang berikutnya. Kita semua tahu, bulan Ramadan sudah kita lewati. Kita melakukan ibadah puasa di siang hari, malamnya melakukan qiyam Ramadan. Setelah Ramadan berlalu, meninggalkan kita, maka lakukanlah ibadah, aktivitas, pekerjaan yang berikutnya. Jangan kita berhenti. Makanya kenapa ada puasa sunnah Syawal 6 hari. Kemudian kenapa kita disuruhkan untuk tetap melakukan sholat tahajud. Ini dalam rangka mengamalkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, khususnya surat Al-Insyirah surat 94 ayat yang ke-7. Maka apabila kamu telah selesai suatu urusan, suatu pekerjaan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Alhamdulillah, ketika masuk bulan Syawal, Kispa, Azikra, Syiar Islam melakukan aktivitas suatu pekerjaan yang dapat dinilai ini adalah bagian dari amal soleh. Apa pekerjaan tersebut? Membantu saudara-saudara kita yang sedang menderita di Gaza, Palestina. Kita semua tahu sampai saat ini sudah 200 hari lebih bagaimana serangan Zionis Israel bertubi-tubi terhadap rakyat sipil Gaza, Palestina. Mayat bergelimpangan, rumah sakit hancur, masjid rata dengan tanah, yang tinggal cuman tiangnya dan juga yang tinggal cuman kubahnya. Rumah sudah rata dengan tanah. Maka ini menggugah masyarakat dunia. Saya informasikan kepada jamaah, sampai hari ini mahasiswa di Amerika melakukan aksi solidaritas untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina dan mendesak agar dihentikan genosid. Ini mahasiswa Amerika yang notabene non muslim, nggak pakai jilbab, pakai you can see, tapi memiliki kepedulian terhadap saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Dan orang Gaza, Palestina punya akhlak, punya etika. Maka ketika dia mengetahui, mendengar mahasiswa di Amerika melakukan aksi solidaritas, mereka mengucapkan terima kasih. Mereka juga melakukan aksi sampai menulis mengucapkan terima kasih, dan itu di-shoot di kamera, kemudian disebar ke seluruh dunia, termasuk saya melihat video yang mereka kirimkan. Siapa menggerakkan ini semua? Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir ayat dari surat Al-Insyirah Allah katakan, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Jadi kalau kita bekerja, kita beraktivitas, kita beribadah, kita hanya mengharap ridha Allah, bukan pujian manusia, bukan pengagungan dari manusia, tapi kita ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridha, maka Allah akan mudahkan segala urusan kita. Allah akan bantu kita. Allah akan menyelesaikan segala problem, masalah yang sedang kita hadapi. Makanya tanamkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini landasan kajian kita pada saat ini. Yang kedua adalah hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nabi SAW bersabda, yang maknanya manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Jadi kalau kita memberikan manfaat bagi manusia, apalagi orang yang tertindas, yang terzolimi, yang terjajah, maka ini ada suatu amalan yang dicintai oleh Allah, bahkan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia.
mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan hutangnya atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini, maksudnya Masjid Nabawi yang ada di Madinah Al-Munawwarah, selama sebulan penuh. Hadis riwayat Tabrani di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan sebagaimana disebutkan dalam Sahih Jami nomor 176. Di akhir hadis itu dikatakan, sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini, yaitu Masjid Nabawi, selama sebulan penuh. Apa paham yang kita peroleh? Apa makna yang dapat kita ketahui? Ketika kita berjalan membantu saudara-saudara kita yang sedang kesulitan, sedang kesusahan, itu lebih baik daripada beriktikaf di Masjid Nabawi. Coba